ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya anak-anak. Untuk kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Salah satu siswa silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Ya Mas Mancel. Yo, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa ini, pelajaran pada hari ini akan berjalan lancar, tidak ada halangan sampai nanti akhir pembelajaran. Sebelum pelajaran, Pak Guru akan mengabsen dulu. Yang pertama Mas Adi Puncoro, Mbak Mutiara Sinta, Mbak Eka Yulianti, Mbak Eka Agustiningrum, Mbak Arinda, Mbak Airin, Mas Lindu, Mas Marcel, Mas Agung, Mas Irul. Masuk semua ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak. Dan sebelumnya silakan dilihat dulu untuk kerapian bajunya sudah dimasukkan atau belum. Lihat dulu. Sudah Mas Agung. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu berjudul Lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak-anak berdiri dulu. Berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, yaitu lagu nasional ya anak ya, dapat menambah rasa nasionalisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Terus sebelumnya Pak Guru tidak bosan-bosan selalu mengingatkan ya anak ya, walaupun kita sudah masuk sekolah, tetapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita tetap harus mematuhi 5M, tetap disiplin dan menerapkan 5M, walaupun mungkin sebagian dari teman-teman kita sudah
Sudah apa nak? Sudah divaksin, tetapi kita tetap harus mentaati 5M. Nah, M yang pertama apa nak? Memakai masker. Terus yang kedua mencuci tangan. Mencuci tangan itu tidak hanya sekedar mencuci tangan, tetapi menggunakan sabun. Terus airnya bagaimana? Airnya air yang mengalir, menggunakan sabun. Terus M yang berikutnya menjaga jarak. Menjaga jarak seperti pelajaran kita hari ini. Biasanya kalau tidak ada corona atau tidak di masa pandemi, mungkin kita masuk semua ya Nana ya. Kita ini masih masuk 50%, sehingga kita duduknya sekitar meja masih satu kursi satu. Nah, terus yang berikutnya adalah menjauhi kerumunan. Kita tetap selalu menjauhi kerumunan. Yang biasa ada kerumunan itu di mana Pak? Ada di pasar, ada di mall, di toko-toko, di supermarket. Kalau tidak penting sekali, kita menjaga atau menjauhi kerumunan. Nah, M yang berikutnya atau M yang kelima adalah membatasi mobilitas. Apa itu mobilitas? Mobilitas adalah mengurangi bepergian, apalagi kalau kita bepergian keluar kota, kita tetap harus mengurangi. Kalau tidak ada acara yang sangat penting sekali, kita tetap mentaati protokol kesehatan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua tetap terhindar dari virus corona atau COVID yang selama ini masih melanda di negara Indonesia. Kita harus tetap waspada ya Nana ya, apalagi kita sudah mulai masuk musim apa ini? Musim penghujan. Kita tetap harus menjaga kesehatan, gitu ya Nana ya. Terus anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu pembelajaran pertama. Adapun tujuan pada pembelajaran pagi hari ini yang pertama adalah dengan membaca teks bacaan rantai makanan, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran pada teks non fiksi dengan benar. Melalui diskusi, peserta didik dapat menelaah kalimat utama dan pokok pikiran pada teks non fiksi dengan teliti. Berikutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat satu paragraf teks non fiksi tentang rantai makanan ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Terus yang keempat, dengan memperhatikan tayangan video tentang rantai makanan, peserta didik dapat merinci komponen-komponen rantai makanan pada ekosistem sawah dengan tepat. Berikutnya, melalui penugasan, peserta didik dapat membuat bagan rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangan. Jadi nanti ada keterangannya. Terus melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil laporan rantai makanan. Terus, apakah kalian masih ingat pada pembelajaran yang kemarin kita telah mempelajari yaitu ekosistem ya anak ya? Ekosistem hubungan timbal balik antara benda hidup dan makhluk hidup. Tahukah kalian apa yang terjadi jika salah satu dari komponen ekosistem itu punah? Misalnya pada ekosistem sawah. Sebelumnya ekosistem sawah itu ada apa saja? Di sawah itu ada apa saja? Ada tikus, belalang, ada burung, apalagi ular, apalagi keong, ada padi.
Misalnya pada ekosistem sawah banyak petani yang mengobati tikus. Nah, kegiatan Pak Tani ini apakah berpengaruh terhadap komponen yang lain? Kira-kira berpengaruh tidak? Jelas berpengaruh sekali anak-anak ya. Nah, ini adalah gambar tikus yang sudah diobati oleh Pak Tani, sehingga akan mempengaruhi kelangsungan pada ekosistem sawah. Ya, ya. Terus selanjutnya silakan anak-anak dibuka dulu bukunya, buku paketnya tema 5, yaitu halaman 52. Sudah belum? Sudah. Halaman 52. Terus bacaannya pada halaman 55. Sudah? Coba dibaca dulu ya. Apa itu bacaan teks non fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Nah, itu adalah contoh teks non fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Coba dibaca dulu Mbak Sinta. Yang keras ya Mbak Sinta, dibaca dulu Rantai Makanan. Keras. Ya terus lanjut Mas Marcel. Rangkaiannya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup, pengaruhi dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di laut. Dilanjutkan Mas Irul. Paragraf kedua. Di laut Keras. sejati produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton. Plankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil, ukurannya melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan plankton. Fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Dilanjutkan Mbak Eka Mustiningrum. Paragraf ketiga. Ya, terima kasih anak-anak ya. Di dalam bacaan rantai makanan itu ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama adalah rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Terus yang berikutnya adalah di lautan. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton. Zooplankton itu hewan pemakan fitoplankton atau konsumen dua. Konsumen duanya adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Terus konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Paragraf ketiga, apa itu? Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Itu bisa berjalan seimbang jika seluruh komponen ada ya. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan. Agar rantai makanan itu berjalan terus tidak putus, bagaimana itu? Jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu.
Terus konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Terus berikutnya ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Gitu ya, pengurai. Coba perhatikan video tentang rantai makanan ini. Diperhatikan dulu ya anak-anak. Rantai makanan adalah perbedaan energi makanan dari tumbuhan melalui organisme atau melalui jejak makan. Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perbedaan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup dalam bentuk zat makanan. Aliran energi dalam ekosistem dapat digambarkan dengan rantai makanan dan jaring makanan. Pada rantai makanan, peran produsen sangat penting karena produsen sebagai penghasil makanan untuk konsumen tingkat satu. Tumbuhan padi sebagai produsen memproduksi makanan yaitu melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan adalah berupa glukosa. Oleh tumbuhan padi, makanan disimpan dalam bentuk biji. Yang kedua, pada konsumen tingkat pertama yang merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Contoh konsumen tingkat satu pada ekosistem sawah adalah tikus. Biji padi yang dimakan tikus akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, konsumen tingkat dua merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat satu. Contoh hewan konsumen tingkat dua dalam ekosistem sawah adalah ular. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, konsumen tingkat tiga dalam ekosistem sawah memakan konsumen tingkat dua. Contoh hewan konsumen tingkat tiga dalam ekosistem sawah adalah burung elang. Burung elang mendapatkan energi dengan cara memangsa hewan liar, yaitu salah satunya adalah ular. Pada saat konsumen tingkat tiga mati atau elang tersebut mati, tubuhnya akan busuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil pemurian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti tanaman padi. Demikian aliran energi pada makhluk hidup terus berputar. Setelah kalian membaca teks tentang rantai makanan, menyaksikan atau mengamati video tentang rantai makanan, ya sekarang anak-anak sudah tahu ya anak ya. Rantai makanan apa anak-anak? Rantai makanan adalah proses makan-memakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan ada 3 komponen makhluk hidup yang berperan. Ada 3 komponen. Komponen yang pertama apa itu? Produsen. Yang kedua konsumen. Yang ketiga adalah pemilik. Jadi rantai makanan tidak berdiri sendiri, ada 3 komponen di dalam rantai makanan. Pertama adalah produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga adalah pengurai. Pengertian dari produsen, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kelihatan betul?
Semua tumbuhan hijau adalah produsen karena proses perubahan zat anorganik menjadi zat organik disebabkan adanya apa itu? Klorofil pada tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Siapa yang masih ingat fotosintesis itu apa? Yo, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Pada proses fotosintesis ini dibantu oleh zat hijau daun atau klorofil. Contoh dari produsen adalah ada tanaman padi, apalagi jagung, apalagi tanaman pisang, terus ada ganja hijau, ada lagi tanaman ketela pohon. Nah, itu adalah contoh-contoh dari produsen. Kalau tanaman padi itu produsen di ekosistem mana? Sawah. Kalau tanaman padi itu di ekosistem sawah. Kalau jagung bisa di ladang, bisa di kebun. Kalau tanaman pisang termasuk produsen di kebun. Ganja hijau di kolam. Terus tanaman ketela pohon jadi kebun bisa jarang ya. Tapi kebanyakan kalau ketela itu di kebun. Karena apa? Karena kalau ketela itu tidak terlalu banyak memerlukan air. Terus, nah, perhatikan, ini adalah contoh proses fotosintesis pada zat hijau daun pada tumbuhan hijau. Itu ada energi dari matahari. Karena pada fotosintesis itu terutama adalah energi dari matahari. Terus tumbuhan menyerap energi matahari, terus menyerap apa lagi itu? Menyerap karbon dioksida atau CO2. Terus mengeluarkan apa? Mengeluarkan oksigen atau O2. Terus berubah menjadi glukosa atau gula. Dibantu oleh apa? Dibantu tetap dengan air. Kalau tidak ada air mungkin tanaman akan mati. Jadi proses untuk membuat makanan itu tetap ada bantuan sinar matahari, karbon dioksida. Terus tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Nah, itu kebalikannya dengan kita ya Nana ya. Kalau kita itu mengeluarkan karbon dioksida, kita menghirup udara apa? Oksigen atau O2. Terus dibantu dengan air. Fungsi klorofil tadi apa toh? Zat hijau daun, pokoknya hijau. Berbeda kalau kamu misalnya menanam tanaman tapi tidak terkena sinar matahari, mungkin dia akan mati. Itu bahasanya kamu menanam apa ya? Tomat. Nah, tomat kamu tahu di dalam kamar tidak ada sinar mataharinya. Kamu perhatikan mungkin perkembangannya akan lambat sekali, bahkan akan mati karena dia tidak bisa memproses makanan. Keutamaan atau kegunaan klorofil pada tumbuhan ialah untuk membantu dalam penyerapan sinar cahaya dan kemudian akan ditransferkan ke dalam tumbuhan ketika proses fotosintesis sedang berlangsung. Jadi klorofil itu untuk membantu penyerapan sinar matahari setelah melalui daun zat hijau daun. Nah, itu untuk membantu kelangsungan proses fotosintesis. Terus komponen yang kedua adalah konsumen. Konsumen di sini dibagi menjadi 3 tingkatan, bahkan mungkin bisa lebih, ada menjadi 4 tingkatan, gitu ya anak-anak ya. Ini akan menjadi sampai 3 tingkatan. Kalau produsen tadi adalah penghasil, gitu. Menghasilkan apa? Ya bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau konsumen itu sebenarnya pemakai atau pemakan. Ada konsumen tingkat 1, makhluk hidup yang memperoleh makanan atau energi langsung dari produsen. Konsumen tingkat 1 itu makhluk hidup yang memperoleh makanan atau energi langsung dari produsen. Itu adalah
konsumen tingkat 1. Contohnya dalam ekosistem sawah. Nah, tadi kalian sudah melihat atau sudah membaca di dalam teks non-fiksi tadi ya. Terus anak-anak sudah menyaksikan, mengamati video tentang rantai makanan di mana tadi? Di sawah ya? Di sawah. Nah, tikus itu adalah konsumen tingkat 1. Kenapa kok tikus disebut konsumen tingkat 1? Nah, karena tikus langsung mendapatkan energi dari makanannya, yaitu tanaman padi. Padi, tikus memakan padi. Ini padi dimakan oleh tikus, sehingga tikus ini dinamakan atau disebut konsumen tingkat 1 karena dia langsung memakan produsen. Nah, ini tikus. Ini adalah produsen tanaman padi, terus ini konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Terus yang berikutnya adalah pengertian konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 apa itu Mas Marcel? Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari atau berupa konsumen tingkat 1. Contoh pada rantai makanan ekosistem sawah, ular adalah konsumen tingkat 2 karena mendapatkan makanan berupa konsumen tingkat 1 dalam hal ini tikus. Nah, konsumen tingkat 2 ini adalah makhluk hidup yang memperoleh dari atau berupa konsumen tingkat 1. Berarti konsumen tingkat 2 ini dia memakan konsumen tingkat 1. Ini adalah produsen, ini adalah konsumen tingkat 1. Nah, ini adalah konsumen tingkat berapa nih? Tingkat 2 karena dia memakan konsumen tingkat 1. Di dalam ekosistem sawah atau rantai makanan di sawah biasanya adalah ular. Terus yang berikutnya adalah pengertian dari konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 apa itu? Komarin. Ya. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Nah, di sini dicontohkan di dalam ekosistem sawah adalah elang. Nah, elang di sini adalah menjadi konsumen tingkat 3. Karena dia memakan konsumen tingkat 2. Terus tingkat 2 ini memakan tingkat 1. Nah, nanti di sini misalnya masih ada lagi konsumen tingkat 4. Berdasarkan jenis makanannya konsumen bisa dibedakan atau dibagi menjadi sebagai berikut. Ini ya konsumen ya. Konsumen. Yang pertama adalah konsumen pemakan tumbuhan atau apa kemarin? Pemakan tumbuhan atau herbivora. Contoh konsumen pemakan tumbuhan apa di sini? Tikus. Ada tikus. Masa ular makan tumbuhan? Pak. Sapi bisa. Apa lagi? Kambing. Banyak ya. Ada belalang, ada kelinci, ada tikus, ada sapi, ada kerbau. Nah, itu merupakan konsumen pemakan tumbuhan. Terus konsumen yang berikutnya adalah konsumen pemakan hewan lain. Berarti hewan makan hewan. Contohnya apa? Karnivora. Disebut karnivora. Contohnya konsumen yang tergolong dalam pemakan hewan lain itu apa tuh yang tergolong dalam karnivora? Ini bisa ular, apa lagi? Elang. Nah, ini bisa dimasukkan dia adalah pemakan apa? Pemakan daging atau pemakan hewan lain. Yang berikutnya adalah konsumen pemakan tumbuhan dan hewan atau disebut omnivora. Nah, dalam suatu ekosistem yang berperan biasanya adalah
hewan. Kebanyakan konsumen kedua ini adalah hewan. Konsumen dibagi atas beberapa tingkatan dalam rantai makanan, antara lain konsumen 1. Oh, sudah ya? Konsumen 1 itu tadi bisa disebut konsumen primer, yaitu hewan yang makan tumbuhan atau hewan herbivora. Itu adalah konsumen primer. Herbivora itu disebut konsumen primer. Yaitu hewan yang makan tumbuhan. Lalu konsumen kedua itu sekunder. Terus selanjutnya konsumen 2 dimakan konsumen 3. Namanya apa? Tersier. Seterusnya kegiatan dimakan berlangsung hingga sampai pada konsumen terakhir atau konsumen puncak. Contohnya ini. Itu adalah contoh rantai makanan pada ekosistem apa itu? Ayo. Nah, ekosistem sawah. Ini produsennya yang mana? Yang disebut produsen yang mana? Rumput. Nah, yang disebut produsen adalah rumput. Rumput membutuhkan sinar matahari, juga membutuhkan air. Terus konsumen pertamanya apa? Konsumen pertamanya belalang atau primary consumer. Apa tadi konsumen primer. Terus konsumen kedua. Ayo, teman Mas Agung. Apa ini? Kata berarti makan tumbuhan, makan hewan lain. Berarti termasuk golongan konsumen sekunder. Terus yang konsumen keberapa ini? Konsumen ketiga. Yang konsumen ketiga tadi namanya apa? Tersier. Nah, ini adalah ular. Kata dimakan ular. Kata dimakan ular alam, kata dimakan ular. Belalang dimakan kata. Padi dimakan belalang. Terus berikutnya berapa ini? Elang ini termasuk konsumen final atau konsumen puncak. Konsumen puncak. Dia adalah memakan ular. Nah, ini apa? Nah, ini yang dinamakan pemure atau fungi. Ini gambar jamur tadi ya. Pemure itu apa? Pemure adalah organisme yang memure atau memecah bahan organik seperti sisa-sisa organisme mati. Pemure atau dekomposer termasuk bakteri dan jamur. Pemure atau dekomposer termasuk bakteri dan jamur. Pemure atau dekomposer adalah pemeran terakhir dalam suatu rantai makanan. Itu adalah pemeran terakhir. Setelah hewan-hewan itu mati, biasanya menjadi apa itu? Mati lah, hewan mati terus. Apa tetap pedus? Mati tetap utuh, tidak kan? Dia akan membusuk. Itu karena dia dimakan oleh bakteri. Dia akan dikure lama-lamaan, bahkan nanti akan habis. Ya tidak? Tinggal tulang belulangnya. Karena apa? Karena itu telah dikure. Dekomposer atau pemure adalah makhluk hidup yang bertugas memurnikan sisa-sisa makhluk hidup lain. Ada bangkai, sampah, menjadi komponen penyusun tanah. Hasil pemurnian ini berubah bahan yang digunakan sebagai bahan baku makanan tumbuhan. Nah, kalau sudah dipulih seperti ini akan menjadi bahan baku yang dibutuhkan oleh tumbuhan, akan menjadi humus. Akhirnya kembali menjadi pupuk terus dimanfaatkan lagi menjadi tumbuhan hijau. Jadi saling berputar terus ya. Nah, ini adalah contoh pemure. Ada bakteri. Tidak pernah melihat bakteri belum? Nah, ini kecil sekali bakteri itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sepertinya kalau tangan kita kotor, kamu melihat di tempat sampah, nah itu kan ada bakteri. Maka dari itu kan kita setiap dari bepergian disarankan untuk cuci tangan, karena siapa tahu kita menempel bakteri pada tangan kita.
Nah, setelah anak-anak menyaksikan video, mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, ya anak-anak ya. Terus nanti anak-anak diharapkan apa yang dimaksud dengan pokok pikiran. Terus bagaimana cara menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks fiksi. Apa yang dimaksud rantai makanan, bagaimana cara membuat bagan rantai makanan. Dan nanti anak-anak diharapkan bisa mengerjakan tugas dari Pak Guru melalui LKPD. Nah, untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru, silakan anak-anak membentuk kelompok dulu. Kelompoknya tentu saja biar anak-anak kembali ya. Sudah semuanya? Coba perhatikan sini dulu sebelum anak-anak mengerjakan. Perhatikan dulu. Nanti kalau miring rapopo ya. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, silakan perhatikan dulu ya. Perhatikan video tentang rantai makanan ya Pak Guru. Nah, coba perhatikan dulu. Perhatikan ya. Subscribe channel ini. Hai adik-adik, selamat datang di Channel Pendidikan Mas Indra Risma Saputra. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan, suatu materi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar. Perhatikan dulu. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Diperhatikan nanti pada saat mengerjakan anak-anak biar bisa mengerjakan. Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Yang kedua, konsumen. Nah, tuh. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Selain itu, pada suatu ekosistem juga terdapat konsumen tingkat 4 dan seterusnya. Sekarang, apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Kemudian, konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2.
Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyemburan tanah. Contoh rantai makanan pada berbagai ekosistem. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen. Padi akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit sebagai konsumen tingkat 1. Itu burung apa? Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Berarti kan? Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Apabila elang mati, bakteri dan jamur berperan sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Itu pada sistem hutan. Dan sawah. Contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh rusa. Rusa sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian rusa akan dimakan oleh harimau. Harimau sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, apabila harimau mati, bakteri dan jamur. Adik-adik, sampai di sini materi kita kali ini. Jangan lupa Sabar ya anak-anak ya. Tadi di dalam video itu ada beberapa contoh rantai makanan. Ada rantai makanan pada ekosistem sawah ya kan anak. Ada contoh rantai makanan pada ekosistem apa lagi tadi? Hutan. Terus ada lagi contoh rantai makanan pada ekosistem savana. Ada juga pada ekosistem laut. Ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang menjadi produsen di sini adalah padi. Terus konsumen tingkat 1-nya apa? Konsumen tingkat 1-nya apa? Belalang. Konsumen tingkat 3 katak. Ini tingkat 2. Konsumen tingkat 3 konsumen tingkat 4 ular. Terus elang nanti dimakan oleh jamur. Ini kalau kan begini, belalang memakan padi. Terus belalang dimakan oleh apa? Kata dimakan ular. Terus ular dimakan elang. Elang nanti dimakan oleh jamur atau diure. Nah, jika salah satu komponen rantai makanan ini punah, contohnya misalnya kata ini sudah tidak ada, hilang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kata ini lainnya. Kata ini makannya siapa? Makanan dari ular lah. Yang terjadi adalah ular akan kehabisan makanan. Maka lama-lama ular ini akan punah karena makanan ular itu sudah tidak ada. Terus berikutnya, nah sama ya. Terus berikutnya, tingkatan trofik. Trofik pertama itu adalah produsen organisme atau autotrof, biasanya adalah tumbuhan hijau. Terus tingkat trofik kedua itu konsumen pertama, yaitu konsumen primer. Konsumen pertama ini biasanya adalah herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Terus tingkat trofik ketiga yaitu konsumen kedua atau konsumen
sekunder. Di sini adalah hewan karnivora. Ada ayam. Ayam karnivora bukan? Atau ayam juga makan cacing. Ada burung, ada harimau, ada singa. Nah, masih banyak lagi ya. Terus tingkat trofi keempat, yaitu konsumen ketiga atau konsumen tersier. Organismenya adalah karnivora besar. Ini tersier, karnivora besar. Ada elang, ada burung hantu. Nah, anak-anak juga selain rantai makanan ada juga jaring-jaring makanan. Dalam ekosistem suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makan saja, juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa. Oleh karena itu terjadi beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Dia perbedaannya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Diperhatikan. Ini adalah contoh rantai makanan. Rantai makanan. Nah, ini cuma satu jenis makanan, misalnya padi dimakan belalang dimakan apa ini? Ini itu dimakan elang. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini ya. Nanti kalau kamu menggambar rantai makanan, silakan dikasih keterangan. Dikasih keterangan seperti ini tadi anak-anak ya. Oh, ini mau. Nah, dikasih keterangan seperti ini, nanti di bawah gambarnya, ya. Nanti dia kamu lebih mudah. Oke, kamu bener ya. Silakan dikerjakan dan produsennya yang mana? Produsen, terus produsen 1, produsen 2. Dikasih keterangan rantai makanan itu rantai makan. Nanti kamu memilih rantai makanan di ekosistem apa saja boleh ya. Bebas, silakan dipilih rantai makanan. Misalnya kamu mau menggambar rantai makanan apa, kamu harus menentukan dulu. Oh, saya mau menggambar rantai makanan di ekosistem sawah. Berarti kamu harus mencari komponen-komponen ekosistem yang ada di sawah. Mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Guru. Silakan di baca tulis mengerti banyak hatiku, terima kasihku nyatakan diriku kadang membuatku marah, namun segala maaf kau berikan. Mas Mama apa? Selamat pagi semua, nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami guruku tersayang. Cinta tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti banyak aku, terima kasihku.
depan kelas menantikan kami guru Nah, nih. sayang. Soalnya tulis mana tuh? Masuk tulis. Apa jadinya aku Rumput, panah, tak bisa rumput, baca tulis. panah, ya. Coba ini, pembelian tadi ya. Terus bawah sini tuh. Ya, Pak, bener nih kok ya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau berikan guru sayang. Tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Terima kasihku guruku sayangku cinta tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Ya, gue. Nanti bacanya ini buat dulu ya. Adikku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Baca tulis mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kalau ada kita semua dulu. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku sayang. Sudah belum anak? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan nanti perwakilan kelompok maju mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kamu ya anak ya. Hasil diskusi kamu. Yang selesai pertama kali kelompok 3. Yang lain perhatikan dulu. Mbak Sita. Yang keras Mas Marcel. Urutan rantai makanan di Bukan ya? produsen yaitu rumput, Ah. konsumen yaitu hewan-hewan yang ada di sawah. Ya. Paragraf 2. Urutan rantai makanan dari produsen yaitu fitoplankton, hingga konsumen yaitu hewan-hewan yang ada di lautan. Paragraf 3. Keseimbangan rantai makanan dipengaruhi oleh keseimbangan komponen ekosistem yaitu produsen dan konsumen. Ya. Paragraf 4. Pengurai adalah salah satu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan. Ya, terus yang gambar rantai makanan sudah belum? Ya, Ya, coba dibaca. Kamu menggambar rantai makanan di mana itu? Itu sistem apa? ekosistem Laut. laut. Ya, coba dibaca. Fitoplankton dimakan zooplankton. Ah. Zooplankton dimakan konsumen satu yaitu ikan-ikan kecil. Ya, kan, ya. Ikan-ikan kecil dimakan konsumen 2 yaitu ikan sedang. Terus? Ikan sedang dimakan konsumen ketiga yaitu ikan-ikan besar. Ikan-ikan besar mati menjadi pengurai. Ya, tepuk tangan kelompok 3 dulu. Terus dilanjut. Nah, tadi yang selesai nomor 2 yaitu kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 kelompoknya maju ke depan. Dibaca yang keras. Yang keras.
keras, ini. Nah, yang keras. Nah. Kamu tadi menggambar rantai makanan di ekosistem apa itu? Di ekosistem apa? Kebun. Oh ya. Bukan baca. Rumput. Rumput. Ah. Ah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus berikutnya kelompok 2. Yang terakhir kelompok 2. Ya, yang bapak pikiran. Baca yang keras, paragraf pertama. Rantai makanan yang pertama mulai dari rumah Ya, baik. makan tujuan yang dibutuhkan sebagai konsumen. Paragraf 2 rantai makanan yang mulai dari bisa merangkap sebagai produsen yang dimakan hewan laut lain bukan sebagai konsumen. Produsen yang produsen dari konsumen adalah salah satu komponen ekosistem yang mengaruhi keseimbangan rantai makanan. Salah satu komponen rantai makanan yang berperan penting dalam ekosistem yaitu bongkai. Terus yang rantai makanan. Nah, kelompok 2 tadi menggambar rantai makanan di ekosistem apa? Nah, coba. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang mati dimakan ular. Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terus kelompok lagi ya, kelompok 4. Dibaca yang keras, Mbak Sinta. Ah. Ah. Kamu menggambar rantai makanan lalu di mana? Ekosistem. Salah. Coba. Ah. Ah. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih anak-anak ya, semuanya sudah mengerjakan LKPD dari Pak Guru. Hasilnya jawaban anak semua bagus-bagus untuk jawaban ini. Yaitu anak-anak tadi telah mengerjakan tentang pokok pikiran. Ya anak-anak. Yaitu pokok pikiran dari bacaan teks non fiksi tentang atau yang berjudul rantai makanan. Nah, pada paragraf pertama, pokok pikirannya adalah urutan rantai makanan dan produsen, dari produsen yaitu rumput hingga konsumen, yaitu hewan-hewan yang ada di sawah. Terus pada paragraf kedua, urutan rantai makanan dari produsen yaitu fitoplankton hingga konsumen, yaitu hewan-hewan yang ada di hutan. Terus pada paragraf keempat, perhatikan dulu. Pengurai adalah salah satu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan. Nah, dari pokok pikiran itu
kalimat utama. Nah, pada kalimat utama pada paragraf pertama yaitu rantai makanan ekosistem sawah dimulai dari rumput sebagai produsen yang dimakan hewan yang berkedudukan sebagai konsumen. Terus paragraf kedua, rantai makanan ekosistem laut dimulai dari fitoplankton sebagai produsen dan dimakan hewan laut lain yang berkedudukan sebagai konsumen. Terus yang paragraf ketiga adalah produsen dan konsumen adalah salah satu komponen ekosistem yang mempengaruhi keseimbangan rantai makanan. Paragraf yang keempat adalah salah satu komponen rantai makanan yang berperan penting dalam ekosistem. Nah, itu adalah kesimpulan hasil diskusi anak-anak pada LKPD. Anak-anak tadi juga sudah ada yang menggambar bagan rantai makanan, ada yang menggambar bagan rantai makanan kebun, ya anak-anak. Ada yang menggambar bagan rantai makanan laut, ada juga yang menggambar bagan rantai makanan di sawah. Terus ada yang bertanya tidak anak? Tidak ada. Bagaimana untuk kegiatan pembelajaran ini? Senang atau tidak? Terima kasih anak ya, kalau kita belajar dengan senang hati maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus sebelumnya anak-anak sudah mengerjakan KPD, tadi sudah dikerjakan semua, anak-anak sudah menyaksikan, sudah mengerjakan hasil KPD yang dikerjakan oleh anak-anak. Berhubung anak-anak sudah paham semua, silakan anak-anak duduknya kembali seperti semula. Anak-anak melakukan soal evaluasi. Oke, langsung dikerjakan di situ. Sudah semua? Sudah dapat semua? Kalau sudah silakan dikerjakan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Sudah selesai belum anak-anak? Kalau sudah selesai, berikan. Nah, dikumpulkan urut ya. Oke. Dikumpulkan urut dari sini dulu. Nah, kita KPD-nya kelompok 1 dulu. Terus dilanjutkan ke kelompok 2. Nah, terus dilanjutkan ke kelompok 3. Terus, oke, buka, sudah selesai lah. Wah, berikan dulu. Ya, terima kasih ya anak ya. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita
Mari kita bersama-sama lagu sudah berjudul bener-bener pelajaran yang keras. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ya. Tetap belajar di rumah, semangat. Terus sebelum pelajaran kita tutup, kita berdoa dulu. Mari. Yuk. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk pertemuan kali ini. Kita sampai dulu. Wassalamualaikum.